Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi tentang aborsi dalam perspektif Islam. Terkait dengan materi aborsi ini, ada dua hadis yang cukup relevan untuk kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi, Inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yub'atsu ilaihi malakan bi'arba'i kalimatin fayaktubu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ruh. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Kemudian dijadikannya Allah alaqah pada 40 hari yang kedua. Kemudian dijadikannya mudghah pada 40 hari yang ketiga. Kemudian dia mengutus kepadanya malaikat dan dengan 4 ketetapan, lalu maka dia menentukan amalnya, ajalnya, rizkinya, senang dan sedih dan sengsaranya. Kemudian dia meniupkan roh. Berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, sebagian ulama kemudian menafsirkan bahwa roh ini ditiupkan pada hari ke-120 kehamilan, karena mereka menerjemahkan hadis ini sebagai berikut. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Mereka menafsirkan ini, dalam masa 40 hari ini hasil konsepsi berbentuk nutfah, berbentuk cairan. Kemudian nutfah tadi diubah menjadi alaqah misla dzalik pada hari 40 hari yang kedua. Jadi pada hari ke 41 sampai dengan 80. Kemudian berubah menjadi mudghah pada 40 hari yang ketiga. Jadi pada hari ke 81 sampai 120 hari. Setelah itu baru kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Sehingga sebagian ulama menafsirkan bahwa roh itu ditiupkan setelah hari ke-120 kehamilan. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat bahwa roh itu ditiupkan pada hari ke-40 kehamilan. Ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim. Idza marra bin nutfatis natani wa arba'una lailatan ba'asallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'izamaha. Apabila nutfah telah melalui 42 malam, Allah mengutus kepadanya malaikat, lalu memberi bentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Menurut kelompok ini, apabila manusia sudah terbentuk, memiliki bentuk, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, ada kulit, ada daging dan tulang, maka bentuk manusia adalah sudah sempurna. Sehingga bentuk yang sempurna ini sudah layak untuk ditiupkan roh ke dalamnya. Dan di sini disebutkan pada hari 42 malam. Atau sering digenapkan menjadi 40 hari atau 40 malam. Sehingga menurut kelompok kedua, berdasarkan riwayat Muslim ini, roh ditiupkan pada hari ke-40. Dari kedua hadis ini, manakah pendapat yang lebih kuat? Menurut kita pribadi, pendapat yang lebih kuat adalah pada hari ke-40 kehamilan. Kenapa? Karena dua hadis ini kalau dilihat,
bisa dikompromikan. Kalau kita melihat ke teks aslinya, inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Kemudian dijadikannya alaqah misla dzalik. Misla dzalik ini kalau dari sisi bahasa Arab, kalau kita artikan secara harfiah adalah seperti itu. Nah, kalau seperti itu diterjemahkan arba'ina yauman, 40 hari, maka artinya alaqah juga terbentuk pada masa 40 hari, bukan 40 hari yang kedua. Kemudian jadikannya mudghah misla dzalik, artinya juga seperti itu, bentuk mudghah juga seperti itu. Artinya bentuk mudghah juga sudah terbentuk pada masa 40 hari, bukan pada 40 hari yang ketiga. Sehingga dua hadis ini kalau kita lihat, kalau diterjemahkan semuanya, alaqah mudghah itu terbentuk dalam masa 40 hari, maka tidak ada pertentangan antara hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, bahwa hasil konsepsi itu sudah terbentuk atau berbentuk manusia pada masa 40 hari. Setelah itu baru ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi roh itu ditiupkan setelah masa 40 hari kehamilan. Ini yang pendapat yang lebih kuat. Kemudian juga terkait dengan masalah aborsi ini adalah tujuan hukum Islam yang disebut dengan maqasid al-khamsah, tujuan Islam yang 5 yang dikemukakan oleh Abu Ishaq As-Sattibi, bahwa tujuan hukum Islam itu yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kalau kita kaitkan dengan aborsi, maka tujuan hukum Islam yang kedua yaitu memelihara jiwa. Ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, terutama kalau terkait dengan sudah terjadi peniupan ruh atau belum pada hasil konsepsi. Kita perlu membahas dulu, membatasi istilah, menyamakan persepsi tentang apa itu aborsi dan apa itu terminasi kehamilan. Karena dua istilah ini seringkali menjadi rancu dalam berbagai sumber hukum Islam yang terkait dengan aborsi. Para ulama secara umum tidak membedakan antara aborsi dengan terminasi kehamilan. Padahal dua istilah ini memiliki implikasi yang berbeda. Aborsi per definisinya adalah kehamilan yang berakhir ketika janin tidak mampu hidup di luar kandungan. Kapan itu? Yaitu pada usia kehamilan kurang atau sama dengan 20 minggu, atau berat badan janin kurang atau sama dengan 500 gram. Jadi kalau kurang dari ini, maka janin ini tidak mampu hidup di luar kandungan. Dan kalau kehamilannya diakhiri pada masa ini, maka ini tergolong sebagai aborsi. Sedangkan terminasi kehamilan adalah kehamilan yang diakhiri ketika janin mampu hidup di luar kandungan, yaitu pada usia kehamilan lebih dari 2 minggu, lebih dari 20 minggu, atau berat badan janin lebih dari 500 gram. Sehingga kalau usia di atas ini tidak lagi disebut sebagai aborsi, tetapi sebagai terminasi kehamilan, pengakhiran kehamilan. Ini harus diperhatikan supaya nanti tidak menjadi rancu antara aborsi dan terminasi kehamilan. Abortus kita klasifikasikan menjadi dua. Ada yang disebut dengan abortus spontan dan abortus buatan, atau abortus provocatus atau abortus artificialis. Abortus spontan adalah abortus yang terjadi secara alami, abortus yang terjadi dengan sendirinya tanpa intervensi dari usaha manusia.
Sedangkan abortus provocatus atau abortus artificialis adalah abortus yang sengaja, yang disengaja. Abortus yang disengaja oleh tindakan manusia. Nah, abortus provocatus ini terbagi menjadi dua, yaitu abortus provocatus medicinalis atau terapeuticus, yaitu abortus yang dilakukan atas indikasi kedokteran, atas indikasi medis. Kemudian yang kedua adalah abortus provocatus criminalis, yaitu abortus provocatus yang dilakukan tanpa indikasi medis. Bagaimana kemudian pendapat ulama tentang aborsi? Di sini kita akan membahas ada kesepakatan ulama dan ada perbedaan pendapat ulama. Nah, gimana kesepakatan ulama tentang aborsi ini? Kita bisa melihat bahwa para ulama telah sepakat bahwa abortus tergolong perbuatan aniaya dan tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi, abortus provocatus yang dilakukan tanpa alasan medis, tanpa alasan kedokteran yang disebut dengan abortus provocatus criminalis, para ulama sudah sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Kemudian kesepakatan juga terjadi pada kehamilan di atas 120 hari. Ini adalah haram. Kemudian juga para ulama sudah sepakat kalau sudah terjadi peniupan ruh, hukumnya haram. Cuma yang menjadi masalah adalah kapan waktu peniupan ruh tadi. Ini terbagi menjadi dua golongan. Ada yang menyebutkan atau berpendapat roh ditiupkan setelah usia 40 hari kehamilan. Ada yang berpendapat bahwa roh itu ditiupkan setelah usia 120 hari kehamilan. Kemudian untuk ahli fikih kontemporer, sebagian besar mereka mengharamkan aborsi sejak keterjadian pembuahan. Nah, di Indonesia ada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi yang isi utamanya adalah aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu, atau istilahnya disebut dengan nidasi. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik yang bersifat darurat maupun yang hajat. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan yang hamil menderita sakit fisik yang berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan Kaperne, dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa ibu. Sedangkan keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat bawaan, cacat genetik, yang kalau lahir kelak akan sulit disembuhkan. Kemudian kehamilan akibat pemerkosaan. Kemudian kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B ini harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Ini adalah Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Kemudian perbedaan pendapat dari ulama terjadi kalau abortus provocatus tadi dilakukan sebelum peniupan ruh. Menurut mazhab Hanafi, abortus sebelum peniupan roh ini boleh dilakukan jika mendapat izin dari kedua orang tuanya. Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat makruh. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat haram setelah pembuahan sel ovum oleh sel spermatozoon.
Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat hukumnya makruh sebelum kehamilan berusia 40 hari dan haram setelah berusia 40 hari. Menurut Al-Lakhami, aborsi boleh dilakukan pada usia kurang dari 40 hari. Menurut mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i berpendapat boleh dilakukan sebelum roh ditiupkan. Sebagian ada yang berpendapat kalau kurang dari 40 hari hukumnya makruh, lebih dari 40 hari hukumnya haram. Imam Ar-Ramli berpendapat boleh dilakukan sebelum roh ditiupkan dan haram setelah roh ditiupkan. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa aborsi haram pada semua usia kehamilan. Menurut mazhab Hambali, aborsi boleh dilakukan sebelum roh ditiupkan dan haram setelah roh ditiupkan. Menurut Ibnu Jauzi, aborsi haram pada semua usia kehamilan. Menurut mazhab Zahiri, aborsi kehamilan yang kurang dari 4 bulan bukan tindakan pembunuhan. Ini ada berbagai pendapat ulama di kalangan mazhab, 4 mazhab dan mazhab Zahiri. Kemudian Saifullah mengklasifikasikan perbedaan pendapat tadi sebelum peniupan roh itu menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang mengharamkan abortus pada setiap tahap pertumbuhan janin. Golongan yang kedua membolehkan abortus pada salah satu tahap dan melarang pada tahap yang lain. Golongan yang ketiga membolehkan abortus pada setiap tahap sebelum peniupan roh. Golongan yang mengharamkan abortus pada setiap tahap pertumbuhan janin ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafi, sebagian ulama Maliki, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Al-Jauzai. Ini antara lain dasar pendapat yang mereka ajukan adalah hadis yang berbunyi, Innallaha ta'ala idza arada khalaqal 'abda fajama'a ar-rajula wal mar'ata tara ma'ahu fi kulli 'arqin wa 'adawin minha fa idza kana yaumus sabi'u jama'ahu Allah ta'ala summa ahdarahu fi kulli 'arqin lahu daunu Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila ingin menciptakan manusia, ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya kecuali penciptaan Adam. Hadis riwayat Tabrani. Menurut Imam Al-Ghazali, jika sel spermatozoon telah bercampur atau ikhtil dengan sel ovum, maka hasil konsepsi tadi berarti sudah siap menerima kehidupan. Maka merusak hasil konsepsi ini dipandang sebagai tindak pidana atau jinayah. Artinya, haram hukumnya melakukan aborsi. Pendapat Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan embriologi. Menurut embriologi, kehidupan manusia telah dimulai pada tahap zigota, pada tahap pertemuan atau pembuahan sel ovum oleh spermatozoon. Pada tahap zigota ini, unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia telah dimiliki oleh zigot. Zigot telah memiliki komponen manusia, komponen fisik manusia, yaitu selnya memiliki jumlah kromosom diploid, jadi sama dengan sel orang dewasa. Kemudian zigota sudah membentuk spesies tersendiri, merupakan variasi spesies tersendiri. Zigota memiliki kombinasi kromosom baru yang berbeda dari kromosom kedua orang tuanya. Jadi ini merupakan spesies yang baru.
Kemudian sudah bisa ditentukan jenis kelaminnya. Kalau XX berarti jenis kelaminnya perempuan, XY berarti jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian zigota juga mampu memulai klipes, mulai pembelahan. Satu sel zigota akan membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Artinya dia memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Kemudian juga memiliki sifat-sifat lain yang menjadi kriteria suatu makhluk hidup. Dia bisa bernafas, dia bisa makan, dia bisa melakukan ekskrisi, dan lain-lain. Nah, ini juga pendapat golongan pertama ini juga sesuai dengan sumpah dokter yang menyebutkan, saya akan menghormati makhluk hidup insani mulai saat pembuahan. Nah, kalau kita melihat dari hasil konsepsi itu sendiri, pada hakikatnya hasil konsepsi yang terbentuk di dalam kandungan ini menjalani suatu perjuangan untuk mempertahankan hidup yang sangat panjang dan seleksi yang sangat ketat. Misalnya spermatogenesis, ini seleksinya cukup panjang. Oogenesis demikian juga. Pada saat terbentuk zigota, pada saat terjadinya implantasi blastula di endometrium, kemudian upaya janin untuk menghindar dari sistem ibu selama kehamilan, ini merupakan suatu proses perjuangan hidup yang sangat panjang dan seleksi yang sangat ketat. Nah, adik-adik bisa melihat materi ini secara lengkap pada video yang lain, video yang diberi judul Embriologi dalam Pandangan Al-Quran bagian 2, dan juga pada video yang diberi judul Kelahiran, Kehidupan, dan Kematian. Ini dibahas secara lengkap bagaimana perjuangan hidup yang sangat panjang dan seleksi yang sangat ketat dari proses spermatogenesis, oogenesis, zigota, implantasi, dan upaya menghindari dari sistem imun ibu selama kehamilan. Intinya adalah janin memiliki hak untuk hidup. Hormatilah hak hidup janin, karena ternyata janin ini perlu perjuangan hidup yang sangat panjang dan seleksi yang sangat ketat untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang membolehkan abortus pada salah satu tahap dan melarang pada tahap yang lain. Misalnya ini pendapat dari ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat makruh pada tahap nutfah dan haram pada tahap alaqah dan mudghah. Kemudian ada lagi yang berpendapat boleh pada tahap nutfah dan haram pada tahap alaqah dan mudghah. Kemudian juga ada yang berpendapat boleh pada tahap nutfah dan alaqah, tetapi haram pada tahap mudghah. Golongan yang kedua ini berargumen bahwa janin yang kurang dari 40 hari kehamilan belum memiliki bentuk dan masih berwujud cairan. Pendapat ini mereka dasarkan pada hadis riwayat Bukhari yang sudah kita kemukakan pada bagian depan tadi. Yaitu yang ini, inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Jadi nutfah itu terbentuk pada masa 40 hari berbentuk cairan. Jadi ini hanya berbentuk cairan dan belum memiliki bentuk karena bentuk alaqah dan mudghah ini terjadi pada hari 41 dan seterusnya. Alaqah pada hari 41 sampai hari ke-80 dan mudghah pada hari ke-81 sampai 120 hari. Sehingga mereka kemudian berargumen tadi bahwa kalau usia kurang dari 40 hari kehamilan belum memiliki bentuk dan masih berwujud cairan. Pendapat ini jelas tidak sesuai dengan embriologi. Pada masa kehamilan kurang dari 40 hari, hasil konsepsi tidak lagi berwujud cairan, tetapi telah memiliki bentuk-bentuk khusus. Di sini bisa kita inventarisir, misalnya sudah terbentuk zigot. Ini terbentuk sekitar 6 jam setelah hubungan intim.
Kemudian ada bentuk morula, bentuk yang berbentuk bulat dengan 16 sel, dengan 16 blastomer. Ini terbentuk mulai hari ketiga kehamilan. Kemudian bentuk blastula atau blastukis, ini terbentuk mulai hari keempat kehamilan. Kemudian implantasi blastula ke dinding endometrium, ini terjadi pada hari ke-6 kehamilan. Kemudian bentuk embrio, ini terjadi mulai minggu ke-4 sampai minggu ke-8 kehamilan. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambar dari skema dari pertumbuhan janin di dalam kandungan. Ini adalah gambar dari rahim, uterus, ini adalah tuba uterina, dan ini ovarium. Begitu nanti terjadi hubungan intim di sini, maka 6 jam setelah hubungan intim akan terjadi pembuahan sel ovum oleh spermatozoon. Hasil dari pembuahan tersebut membentuk suatu organisme baru yang disebut dengan zigota ini. Jadi ini terbentuk 6 jam setelah hubungan intim. Zigota kemudian membelah menjadi 2 sel menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 sel atau 16 blastomer. Ini yang disebut dengan morula. Kemudian morula berubah bentuk menjadi blastula atau blastukis. Blastukis inilah yang nanti akan mengalami implantasi menempel di dinding endometrium uterus. Ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Kemudian setelah menempel di sini, blastula ini akan berkembang menjadi 3 lapisan embrional yang disebut dengan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian 3 lapisan ini akhirnya membentuk embrio sampai minggu ke-8. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, kurang pada usia kehamilan kurang dari 40 hari, sebenarnya janin sudah memiliki bentuk-bentuk spesifik seperti ini. Jadi tentu ini bertentangan dengan fakta atau pendapat kelompok 2 yang menyebutkan bahwa janin kurang dari 40 hari kehamilan belum memiliki bentuk dan masih berwujud cairan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang membolehkan abortus pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa atau peniupan roh. Ini dikemukakan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Alasan mereka adalah setiap makhluk hidup yang belum memiliki roh tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Kemudian alasan yang kedua, janin sebelum peniupan roh tidak tergolong sebagai manusia, sehingga tidak ada larangan abortus. Pendapat yang ketiga ini juga jelas tidak sesuai dengan embriologi. Pada waktu embrio sudah berusia 41 hari, ciri-ciri manusia telah muncul. Sudah terbentuk mata, sudah terbentuk telinga, sudah terbentuk pergelangan tangan, jari-jari tangan, dan organ-organ yang lain. Mari kita lihat pada gambar yang kita cantumkan di sini. Misalnya ini adalah perkembangan janin pada usia ke-48 sampai usia ke-56. Kita melihat ini pada usia 48 hari kehamilan, sudah ada bentuk telinga luar, sudah ada bentuk mata, sudah bentuk anggota badan atas, lengan dan tangan, anggota badan bawah, tungkai kaki, dan bentuk-bentuk yang lain. Pada usia 48 hari, apalagi sudah usia 51 hari dan usia 56 hari, ini sudah terbentuk semua. Jadi ciri-ciri manusia sudah muncul pada saat usia kehamilan lebih dari 40 hari. 41 hari ke atas sudah muncul ciri-ciri manusia. Jadi meskipun belum terjadi peniupan roh, ini bagi yang berpendapat bahwa roh itu ditiupkan pada usia 120 hari, maka sebenarnya meskipun itu belum ditiupkan roh, tetapi bentuk fisik manusia sudah muncul di sana. Sehingga manusia secara fisik di situ sudah kelihatan. Apalagi kalau kita kemudian berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa roh itu ditiupkan pada hari yang ke-40. Kemudian juga abortus provokatif bagaimana hukumnya untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil.
Nah, untuk isu seperti ini, sebagian ulama sudah sepakat. Sebagian besar ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan ulama kontemporer menyebutkan hukumnya adalah boleh. Ini dasarnya adalah kaidah fikih yang keempat yang berbunyi ad-dararu yuzal, kemudaratan wajib dihilangkan. Salah satu cabang dari kaidah fikih keempat ini adalah apabila bertemu dua kemudaratan, dua mafsadah, maka dipilihlah kemudaratan yang lebih kecil untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan melakukan aborsi lebih kecil dibandingkan dengan kemudaratan nyawa ibu yang terancam. Sehingga berdasarkan kaidah ini dipilihlah kemudaratan yang lebih kecil untuk melakukan abortus provocatus medicinalis untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Lalu bagaimanakah abortus provocatus pada kasus pemerkosaan? Sebagian besar ulama sudah berpendapat hukumnya boleh, termasuk tadi fatwa MUI tahun 2005 di Indonesia dibolehkan untuk kasus-kasus pemerkosaan dilakukan aborsi dengan catatan usia kehamilannya kurang dari 40 hari. Jadi sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya. Karena pada kasus pemerkosaan ini, wanita yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk hamil dan dia adalah korban. Sehingga selama kehamilan dia akan mengalami beban psikologis yang cukup berat. Selama 9 bulan 10 hari dia akan selalu terkenang di dalam jiwanya, dalam psikologisnya, trauma pemerkosaan yang terjadi. Begitu juga nanti pada saat anak itu misalnya dipertahankan kemudian anaknya lahir, maka setiap kali dia melihat anak yang dilahirkan tersebut, dia akan selalu mengalami beban psikologis, akan teringat dengan kasus trauma pemerkosaan yang dialami. Sehingga mempertimbangkan kasus itu, sebagian besar ulama kemudian berijtihad bahwa kasus abortus provocatus pada kasus pemerkosaan hukumnya boleh. Kemudian abortus provocatus pada indikasi kesehatan yang lain, ini harus dilihat kasus per kasus dengan memperhatikan manfaat dan mafsadahnya, maslahat dan keburukannya, maslahat dan mudaratnya harus dipertimbangkan secara individual, kasus per kasus, karena tiap-tiap kasus akan memiliki hal-hal yang berbeda, hal-hal yang unik. Misalnya ini kalau janin mengalami cacat bawaan yang parah, misalnya menderita sindrom Down yang sudah diketahui pada saat berada di dalam kandungan janinnya, maka hukumnya boleh dilakukan aborsi. Nah, perlu diketahui bahwa indikasi kesehatan ini mencakup kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Kenapa kita harus lihat kasus per kasus? Karena ini nanti akan mengalami hal-hal yang unik pada masing-masing individu. Sebagai contoh, pada orang yang hamil akibat hubungan bebas, kita bisa melihat nanti selama dia kehamilan karena hamilnya terjadi di luar nikah, maka dia nanti akan mengalami stres psikologis. Dalam ilmu kesehatan, kalau orang mengalami distress psikologis, maka dia secara mental dia tidak sehat. Yang jadi pertimbangan adalah apakah boleh abortus provocatus dilakukan untuk menghilangkan stres psikologis pada orang yang hamil di luar nikah. Demikian juga misalnya dari aspek kesehatan sosial. Misalnya pada siswi ya SMA ke bawah, ada peraturan bahwa siswi SMA ke bawah tidak dibolehkan hamil. Kalau dia mengalami hamil, maka nanti akan diberhentikan dari sekolah. Jadi kalau dia hamil, maka secara sosial
fungsi sosialnya akan terganggu. Demikian juga ada pabrik-pabrik atau perusahaan tertentu yang mewajibkan karyawannya untuk tidak boleh hamil. Maka kalau dia mengalami kehamilan, berarti nanti akan terganggu fungsi pekerjaannya, fungsi sosialnya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, apakah kemudian dibolehkan orang melakukan abortus provokatus atas indikasi kesehatan sosial? Ini perlu pertimbangan yang cermat dan teliti, sehingga sekali lagi ini harus dilihat kasus per kasus untuk menetapkan kebolehan atau ketidakbolehan dari abortus provokatus atas indikasi kesehatan yang lain. Kemudian kalau di dunia barat yang sangat menjunjung hak asasi individu, maka ini abortus provokatus atas pertimbangan hak asasi wanita hamil ini menjadi suatu hal yang kontroversial. Karena pada negara-negara yang bersifat individualistik, mereka sangat menjunjung hak asasi individu. Salah satunya adalah hak asasi wanita hamil. Hak asasi manakah yang lebih penting? Apakah hak asasi wanita hamil atau hak asasi kebebasan reproduksi, ataukah hak hidup janin? Karena menurut pandangan mereka, seorang wanita yang hamil itu memiliki hak asasi kebebasan reproduksi. Mereka bebas untuk memilih antara melanjutkan kehamilannya atau mengakhiri kehamilannya atau mengaborsi kehamilannya. Mereka bebas untuk memilih itu. Yang jadi pertanyaan tadi, yang jadi pertanyaan kita, hak asasi manakah yang lebih penting? Apakah hak asasi wanita hamil atau hak hidup janin? Misalkan perempuan yang bersangkutan, wanita hamil ini kemudian memilih untuk melakukan aborsi, maka yang terjadi adalah hak kebebasan reproduksinya dipenuhi, tetapi hak hidup janin dilanggar. Kalau kemudian permintaan dia untuk mengaborsi janinnya tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah hak kebebasan reproduksinya tidak dipenuhi, tetapi hak hidup janin akan terpenuhi. Nah, menurut kita pribadi, dalam menilai manakah yang lebih penting, maka hak hidup janin adalah merupakan hak yang paling asasi dibandingkan hak-hak yang lain. Sekali lagi, hak hidup janin merupakan hak yang paling asasi dibandingkan dengan hak asasi yang lain, termasuk hak asasi kebebasan reproduksi. Sehingga dalam kasus seperti itu, kalau mau fair, sebenarnya yang dimenangkan harusnya adalah hak hidup janin. Misalkan tadi hak asasi keinginan dia untuk mengaborsi kehamilannya tidak dipenuhi, maka sebenarnya yang terjadi adalah pada wanita ini hak kebebasan reproduksinya tidak dipenuhi, tetapi hak hidup wanita hamil masih terpenuhi karena dia masih tetap hidup. Kemudian hak hidup janin juga masih terpenuhi. Berbeda kalau kemudian dia dikabulkan permintaannya untuk menggugurkan kandungannya, maka hak kebebasan reproduksinya terpenuhi, tetapi hak hidup janin akan dilanggar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan adik-adik bisa membaca pustaka yang kita cantumkan di sini untuk memperdalam materi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.